الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. ويا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan utama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dengan limpahan rahmat karunia hidayahnya kita bisa kembali menunaikan dari sekian banyak kewajiban kita sebagai hamba yang beriman kepada Allah, menunaikan sholat fardu Jum'ah secara berjamaah. Salawat dan salam kepada Rasulullah selalu kita sampaikan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat perjuangan beliau, pengorbanan beliau, mujahadah beliau, Islam sampai kepada kita sekalian. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hatib berwasiat kepada diri hatib dan juga kepada seluruh jamaah, mari dalam kesempatan yang baik ini kita selalu berupaya meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian yang sesungguhnya melaksanakan segala apa saja yang menjadi perintah-perintah Allah, yang kita iringi pula dengan kemampuan untuk meninggalkan segala apa saja yang menjadi larangan-larangannya. Insya Allah dengan demikian mudah-mudahan Allah akan memasukkan kita kepada golongan orang-orang yang beruntung. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, salah satu kriteria penduduk surga adalah hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila magfiratam mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kepada ampunan Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Quran Surat Ali Imran ayat 133. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dalam kehidupan dunia ini tugas utama seorang hamba adalah mengaplikasikan nilai-nilai ketakwaan pada dirinya, kapanpun dan dimanapun dia berada. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertakwalah kepada Allah dimanapun kau berada, dan hendaknya setelah melakukan kejelekan engkau melakukan kebaikan yang dapat menghapusnya, serta bergaullah dengan orang lain dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat Ahmad. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk memaksimalkan usaha takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, seorang hamba harus paham hakikat ketakwaan itu sendiri. Para ulama menyimpulkan makna takwa dengan ungkapan
kamu jadikan antara dirimu dan azab Allah Subhanahu wa ta'ala sebuah tameng. Takwa itu hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala diibaratkan sebuah tameng yang dengannya seseorang terhindar dari azab Allah, baik kita hidup saat ini di dunia, terlebih-lebih di akhirat kelak nantinya. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, perlu kita ketahui orang bertakwa itu memiliki tingkatan demi tingkatan sesuai dengan tingkatan sifat takwanya. Para ulama menyebutkan paling tidak ada tingkatan. Yang pertama, tarku asyirki, meninggalkan kesyirikan. Ini adalah tingkatan yang paling mendasar atau yang paling terendah. Orang yang terhindar dari kesyirikan sudah bisa disebut bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qala Allahu sakinatahu ala rasul wa 'alal mu'minina wal mazahum kalimul taqwa wa kanu al-haqqu biha wa ahlaha wa kana Allahu bikulli syai'in alim. Maka Allah menurunkan ketenangan kepada Rasulnya dan kepada orang-orang mukmin, dan Allah mewajibkan kepada mereka tetap taat menjalankan kalimat takwa, dan mereka lebih berhak dan patut memilikinya, dan Allah mengetahui segala sesuatu. Al-Fat ayat 26. Makna kalimat takwa dalam ayat ini adalah kalimat tauhid, la ilaha illallah. Maka orang yang terjerumus dalam kesyirikan, maka ia tidak punya sifat ketakwaan sama sekali. Tentunya hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kalimat tauhid sebagai simbol dan ungkapan kita, di mana kita mengakui hanya Allah saja sebagai Tuhan, Allah saja satu-satunya Rabb dalam kehidupan kita, sehingga ungkapan kalimat tauhid la ilaha illallah adalah bentuk penolakan kita kepada Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita mewanti-wanti jangan sampai kita menjadi orang-orang yang terhinggapi dengan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu sedikit saja ada keyakinan kita Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak layak kita disebut sebagai orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau di zaman dahulu boleh jadi kita saksikan bagaimana orang-orang jelas-jelas menyimpang keyakinannya. Dia menyembah selain Allah, bisa jadi patung dia sembah, bisa jadi kuburan yang dianggap keramat, boleh jadi pohon yang besar atau tempat-tempat tertentu. Maka ini jelas adalah bentuk kesyirikan yang nyata. Tapi kadangkala di zaman kekinian, di zaman di mana kita hari ini berada di dalamnya, boleh jadi kita tidak sadar kalau bentuk kesyirikan yang tidak nyata atau samar, ternyata kita pun terjebak kepada kesyirikan itu. Apa yang disebut dengan kesyirikan di zaman kekinian? Boleh jadi ada anggapan kita yang kalau kita sakit lalu kemudian keyakinan kita dokter tabiblah yang sesungguhnya bisa menyembuhkan dari sakit kita. Maka ini sesungguhnya yang disebut dengan kesyirikan di zaman modern seperti saat ini. Atau boleh jadi dengan kecerdasan, boleh jadi dengan kepintaran, boleh jadi dengan ilmu pengetahuan yang mampu dan bisa merekayasa sebuah tanaman misalnya
lalu kemudian subur. Dia bisa tumbuh yang ketika di dalam hatinya tidak dimasukkan keyakinan bahwa yang menumbuhkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi dia yakini adalah ilmu pengetahuan yang dia miliki. Maka ini juga bagian daripada terjebaknya dia kepada kesyirikan di zaman modern seperti ini. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, tingkatan orang-orang yang bertakwa yang kedua disebutkan tarku al-ma'syi, meninggalkan maksiat. Ini adalah tingkatan yang kedua, lebih tinggi dari tingkatan yang pertama tadi. Inilah makna dari firman Allah di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura'a fatahna alaihim barakatan minas sama'i wal ard walakin kazzabu wa hazabahum bima kanu yaksibun. Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, kata Allah, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat Al-A'raf ayat 96. Makna takwa dalam ayat ini, hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah mengerjakan segala apa yang menjadi perintah-perintah Allah, lalu kemudian dengan kemampuan kita untuk meninggalkan segala apa yang menjadi larangan-larangannya. Orang yang tidak berbuat syirik belum tentu mampu berada di tingkatan takwa yang kedua ini. Mereka adalah orang yang mampu mengalahkan hawa nafsunya dan mengarahkan kepada jalan ketaatan. Orang yang mampu meninggalkan larangan Allah lebih utama dari mengerjakan perintahnya. Hingganya hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tingkatan kedua orang disebut bertakwa adalah kemampuan dia untuk meninggalkan segala bentuk kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekecil apapun bentuk kemaksiatan yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu adalah mendatangkan ketidaktakwaannya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang ketiga, hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tarku kulli maksuluhu wa amillah, meninggalkan segala hal yang menyibukkan diri dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah tingkatan yang tertinggi, rela meninggalkan sesuatu yang dapat memalingkan dari mengingat Allah, meski hal itu hukumnya mubah. Ketika seseorang meninggalkan ucapan perbuatan yang menghasilkan ketaatan kepada Allah, maka ia telah mendapatkan predikat takwa yang paling tinggi. Kata Allah dalam Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah sekali-kali kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Quran Surat Ali Imran ayat 102. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, suatu ketika ada seorang dari generasi salaf diminta untuk mampir dalam sebuah tongkrongan. Maka orang salaf tersebut berkata, tahanlah matahari, baru aku mau ikut duduk-duduk bersama kalian. Kisah ini menunjukkan bahwa seorang muslim harus betul-betul perhatian terhadap segala potensi kebaikan yang dia miliki, baik waktu, harta, jabatan, kedudukan, dan lain sebagainya. Seluruhnya dia arahkan kepada jalan ketaatan. Dia tidak rela untuk membuang-buangnya ke jalan yang sia-sia atau bahkan berbau maksiat. Maka hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tingkatan yang tertinggi ini adalah orang yang disibukkan untuk selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga begitu dia dihadapkan pada pekerjaan-pekerjaan,
atau aktivitas yang menyebabkan dia lalai dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia memilih untuk tidak melakukannya. Inilah yang disebut dengan tingkatan takwa yang tertinggi. Dia tidak mau membuang waktunya sia-sia. Dia manfaatkan setiap aktivitas perbuatannya selalu mendapatkan nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka duduk berdirinya, berbaring dan tidurnya, dan bahkan seluruh aktivitas dalam kehidupan orang yang memiliki tingkatan takwa yang tertinggi ini selalu merasa diawasi oleh Allah, selalu dia hadir dan Allah merasakan betapa dia disaksikan oleh Allah dalam setiap gerak dan geriknya. Inilah hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, 3 tingkatan orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan di antara 3 tingkatan sifat dan karakter orang-orang yang bertakwa ini, kalau yang mendasar kita mampu untuk tidak melakukan syirik, lalu kemudian yang kedua kita mampu berupaya untuk tidak tergoda untuk melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tingkatan yang ketiga ini berupaya menyibukkan diri kita untuk selalu berupaya dekat kepada Allah, sehingga segala kesibukan kita, segala aktivitas kita selalu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim. Innahu wal ghafurur rahim.